Ayat ini menunjukkan visi universal dari keselamatan. Tuhan tidak hanya akan menyelamatkan Israel, tetapi juga banyak bangsa dari seluruh dunia dalam Yesus Kristus. Dia datang untuk membawa keselamatan tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Zakaria 2 ayat 10-11. Ayat-ayat ini bukan hanya merupakan janji masa lalu, tetapi juga sebuah pengharapan yang terwujud dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama membuka hati kita dan mendalami makna mendalam dari janji Tuhan yang penuh kasih ini, serta bagaimana itu relevan bagi kehidupan iman kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di hadapan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas janji-Mu yang indah, bahwa Engkau akan datang dan tinggal di tengah-tengah kami. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam renungan dan pemahaman kami tentang firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima pesan-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, firman Tuhan di dalam Zakaria 2 ayat 10-11 berkata demikian. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sahabat terkasih, ayat ini dimulai dengan bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah penghiburan bagi umat Israel setelah masa pembuangan. Tuhan menjanjikan kehadiran-Nya di tengah-tengah mereka, sebuah janji yang meneguhkan mereka akan pemulihan dan penghiburan. Janji ini terwujud dalam kedatangan Yesus Kristus. Ketika Yesus dilahirkan, Dia disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Kehadiran Yesus bukan hanya sebuah kunjungan temporer, tetapi sebuah penggenapan dari janji Tuhan untuk hadir secara kekal di tengah-tengah umatnya. Dengan kehadirannya, Yesus membawa kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan penyelamatan. Selanjutnya ayat ini berkata, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku. Ayat ini menunjukkan visi universal dari keselamatan. Tuhan tidak hanya akan menyelamatkan Israel, tetapi juga banyak bangsa dari seluruh dunia. Dalam Yesus Kristus, Dia datang untuk membawa keselamatan tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Dalam Matius 28, ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil kepada segala bangsa, menunjukkan bahwa keselamatan melaluinya adalah untuk semua orang, tanpa terkecuali. Ini adalah penggenapan dari janji Tuhan untuk mengumpulkan umatnya dari semua bangsa dan menjadikan mereka satu umat di dalam Kristus. Akhirnya, ayat ini menegaskan bahwa, maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Ayat ini menggarisbawahi bahwa kehadiran Tuhan yang dijanjikan adalah tanda dari Tuhan semesta alam yang mengutus nabinya untuk menyampaikan pesan ini. Yesus adalah pengutus dari Tuhan yang membawa pesan keselamatan dan pengharapan. Kehadirannya di tengah-tengah kita meneguhkan keyakinan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam khotbah hari ini, mari kita renungkan beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari Zakaria 2 ayat 10-11. Pertama, kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
kita perlu mengingat dan bersyukur bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Dia telah hadir di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus. Kehadirannya memberikan kita penghiburan dan kekuatan, bahkan di saat-saat sulit. Sebagai umat percaya, kita diajak untuk merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita dan hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kedua, inklusivitas keselamatan. Janji Tuhan untuk menggabungkan banyak bangsa mengajarkan kita tentang inklusivitas keselamatan. Kita dipanggil untuk menyambut semua orang tanpa membedakan latar belakang mereka dan berbagi kasih Kristus dengan mereka. Dalam pelayanan kita harus menunjukkan bahwa kasih Tuhan melampaui batas-batas etnis, budaya, dan bahasa. Ketiga, kesaksian kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus adalah sebuah kesaksian hidup bahwa Tuhan memegang janjinya dan bekerja dalam sejarah umat manusia. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup dari kasih dan kuasa Tuhan, meneruskan pesan keselamatan kepada dunia. Sahabat terkasih, mari kita menutup renungan kita dengan penuh rasa syukur dan komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Janji Tuhan dalam Zakaria 2 ayat 10 sampai 11 mengingatkan kita tentang kehadirannya yang nyata dalam hidup kita melalui Yesus Kristus dan panggilan kita untuk menyebarluaskan kasih dan keselamatannya kepada semua orang. Kiranya kita dipenuhi dengan sukacita dan keberanian untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyambut semua orang ke dalam iman. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan panggilannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menggenapi janji-Mu melalui Yesus Kristus yang datang untuk tinggal di tengah-tengah kami dan membawa keselamatan kepada seluruh dunia. Kami mohon agar Engkau terus menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan untuk merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap hari kami dan untuk hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan. Berikanlah kami ya Tuhan keberanian dan kasih untuk membagikan berita baik keselamatan-Mu kepada semua orang di sekitar kami, tanpa membedakan latar belakang mereka. Saat kami menutup renungan ini, kiranya kasih-Mu menyertai kami dan Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.